Hai semua, Assalamualaikum. Namaku Erli and welcome to my channel. Nah teman-teman, di cerita kita kali ini kita akan bahas tentang es kutub. Pastinya kalian akan membayangkan tentang hewan-hewan di sana, kemudian sinar matahari di sana, dinginnya di sana dan sebagainya ya. Nah teman-teman, di cerita kita kali ini kita akan bahas tentang prediksi mencairnya es Antartika. Kalian sudah bisa bayangkan gimana kalau es Antartika itu mencair teman-teman. Ini sempat membuat aku nggak bisa tidur ya teman-teman. Nah dalam hal ini Institut Penelitian Dampak Iklim Potsdam mengatakan bahwa jika es di Antartika ini mencair maka akan terjadi kenaikan permukaan air laut secara global sebanyak 3 kali lipat. Nah dari kejadian serupa di abad-abad sebelumnya teman-teman, walaupun mereka para peneliti ini memantau bahwa kenaikan permukaan air laut hanya sekitar 19 cm aja selama 100 tahun terakhir ini. Namun jika benar-benar es Antartika ini mencair, maka secara global kenaikan permukaan air laut akan mencapai 58 cm. Hal ini disampaikan oleh Andres Leverman dari Observation Bumi Lamont Doherty Universitas Columbia, New York. Selain dipengaruhi oleh beberapa hal lainnya yang menyebabkan es Antartika itu mencair, hal itu juga dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca. Apa sih sebenarnya emisi gas rumah kaca itu? Nah teman-teman, yang perlu kalian ketahui tentang emisi gas rumah kaca adalah proses dari suatu pemanasan. Pemanasan yang dimaksud adalah kondisi bumi yang mengalami pemanasan. Makin hari makin terus meningkat sehingga mungkin kita tidak akan bisa membedakan suhu siang dan malam hari. Jadi suhu dan siang malam hari bisa-bisa sama. Aduh, gimana dong kalau siang malam nggak ada bedanya? Kalian ketahui adalah bahwa gas rumah kaca itu adalah gas-gas di dalam atmosfer yang dapat menangkap sinar matahari. Nah teman-teman, kita bahas dulu 7 hal yang dapat terjadi apabila es di Antartika mencair. Yang pertama, tentu saja bumi akan semakin panas teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui adalah bahwa fungsi dari es Antartika adalah memantulkan sinar matahari ke atmosfer. Beda sekali dengan gas rumah kaca tadi ya. Kalau gas rumah kaca adalah menangkap sinar matahari. Inilah yang menjaga suhu di bumi tetap normal teman-teman. Nah sekarang kalian bayangkan jika es Antartika mencair, maka apa yang akan terjadi? Suhunya betul-betul akan semakin meningkat. Yang kedua adalah cuaca di seluruh bumi akan menjadi kacau teman-teman. Sebab temperatur di kutub akan meningkat drastis sehingga cuaca menjadi kacau balau. Akibatnya arus udara di seluruh dunia akan menjadi kacau sehingga cuaca pun akan berubah. Akibatnya apa? Tentu saja pergantian musim akan menjadi lebih lama teman-teman. Bisa jadi di satu wilayah itu akan terjadi kekeringan yang cukup panjang, sedangkan di wilayah yang lain akan terjadi badai yang berlangsung cukup lama. Ketiga yang tak kalah mengerikannya adalah banyaknya virus purba yang menyebar teman-teman. Menurut para peneliti bahwa virus tertentu dapat bertahan hidup di cuaca ekstrim. Sebagian yang lain terjebak di es Antartika dan dalam kondisi yang masih hidup. Nah coba kalian bayangkan bila es Antartika mencair, otomatis mereka akan menyebar ke seluruh dunia teman-teman. Nah yang sangat dikhawatirkan oleh para ahli adalah mereka belum tahu seberapa bahayanya virus-virus tersebut teman-teman, dan apa yang bisa menangkal virus tersebut. Jadi para ahli ini sedikit memprediksi bahwa nanti akan ada wabah yang luar biasa apabila es Antartika ini betul-betul mencair teman-teman. Adalah punahnya hewan-hewan yang hidup di kutub. Kalian bisa bayangkan hewan kutub yang lucu itu ya kan, penguin, ada beruang kutub, dan ada walrus dan sebagainya. Jadi yang akan punah
pertama kali saat es Antartika mencair adalah beruang kutub, teman-teman. Dampak dari mencairnya es kutub yang akibatnya menaikkan permukaan air laut akan dirasakan langsung oleh Florida. Yang dikhawatirkan adalah negara yang terkenal dengan sinar mataharinya tersebut akan tenggelam selamanya. Selain menghilangnya daratan, teman-teman, maka dampak yang tidak kalah besarnya adalah terjadinya gempa bumi akibat mencairnya es Antartika tersebut. Sebab teman-teman, ketika es kutub atau es Antartika ini mencair, maka kerak bumi akan muncul keluar atau menyembul keluar. Akibatnya aktivitas seismik akan menjadi lebih intens, teman-teman. Nah, dampak yang ketujuh adalah makin maraknya eksploitasi tambang minyak, teman-teman. Walaupun teman-teman banyak sekali kerugian yang diakibatkan dari mencairnya es Antartika tersebut, tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Adanya prediksi bahwa Antartika menyimpan banyak minyak, maka para penambang minyak akan merasa diuntungkan dengan situasi seperti ini. Namun teman-teman, adanya pelarangan penambangan minyak di Antartika ini sampai tahun 2048, jadi masih ada sekitar 26 tahun lagi. Aturan ini masih berlaku, teman-teman, tapi selanjutnya kita nggak pernah tahu ya, teman-teman, setelah 26 tahun kemudian. Nah, teman-teman, bisa kalian bayangkan sangat mengerikan sekali dampak dari mencairnya es di Antartika. Mari kita jaga kelestarian bumi kita ya, teman-teman. Nah, teman-teman, secara pribadi yang kita bisa lakukan adalah mengurangi rokok, kemudian tidak terlalu sering menggunakan AC, dan menggunakan kendaraan pribadi seperlunya. Itu yang bisa kita lakukan selain kita melestarikan alam dengan cara menanam pepohonan dan lain-lain, teman-teman. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video-video terbaru. Dan bila kalian ingin aku membahas bahasan tertentu, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum.